spiritual dengan supranatural itu berbeda. Jadi jangan salah kaprah. Yuk simak videonya agar tidak tersesat. Salam dari Yogyakarta. Ya sedulur semua, sekarang ini kita jumpai banyak yang rancu antara spiritual dengan supranatural. Jadi orang supranatural mengaku spiritual, spiritualis, spiritual juga banyak mengaku yang bisa supranatural. Jadi ini tolong dibedakan, ranahnya sudah berbeda. Kalau spiritual itu kita bermain jiwa, bermain sukma kita, bermain rasa kita yang kita utamakan. Jadi kita olah rasa. Dan puncak dari spiritual itu kalau ke dalam itu kesuwungan atau suwung. Tapi keluar itu menjadi empati. Jadi kita peduli, kepedulian dengan sesama, kepedulian dengan semua makhluk, kepedulian dengan lingkungan. Itulah spiritual. Beda dengan supranatural. Dari artinya saja supranatural itu orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain secara alami. Jadi misalnya orang itu ahli mempunyai indera keenam, ahli dalam melihat dunia gaib, ahli dalam menarik pusaka, ahli dalam pengobatan tertentu, itu supranatural. Di orang yang mempunyai keahlian di atas rata-rata. Nah ini sangat berbeda karena ranahnya juga berbeda. Makanya dari sekarang ini sudah banyak salah kaprah yang menilai supranatural itu ya spiritualis, atau orang itu harus belajar spiritualis agar bisa menjadi supranatural atau paranormal. Tidak, ini berbeda jalan. Jadi kalau spiritualis itu bertujuan untuk membangun diri agar selaras dengan alam. Kalau supranatural, ini menurut saya itu beliau itu berusaha menunjukkan ke orang lain tentang kemampuannya. Jadi kalau supranatural ini masih ada ego yang bermain di sana. Ego yang kuat untuk mendapatkan pengakuan. Sedangkan kalau spiritual itu sudah tidak mementingkan pengakuan. Jadi mau diakui monggo, mau tidak dikenal monggo, mau berteman monggo, tidak juga tidak masalah. Karena kita ini semua sama, jadi bukan menganggap kamu lawan saya, kamu musuh saya, kamu teman saya, sudah tidak. Nah ini perbedaan yang mendasar antara spiritual dengan supranatural. Dan tolong diingat, kebangkitan ajaran Jawa ini akan diiringi dengan penyesatan besar-besaran. Ya contohnya sudah rancu antara spiritualis dengan supranatural. Kemudian ada yang kerancuan lagi, seorang spiritualis tidak pernah halu. Karena spirit
apalagi spiritualis Jawa, ajaran Jawa, itu kasunyatan yang diiringi dengan intelektual dan kecerdasan. Tapi sekarang sudah disesatkan menjadi kehaluan tingkat tinggi. Ya tidak masalah, monggo-monggo saja, dan saya tidak menilai itu salah atau benar, itu tidak. Ada yang bilang leluhur kita itu ini, leluhur kita itu ini. Kita bertemu Ratu Kidul, bahkan Ratu Kidul sudah menikah dengan ini. Kita bertemu penunggu sana bisa dipegang, seperti ini, kesaktiannya seperti ini. Ini sebetulnya penyesatan. Dan ini sebetulnya kehaluan dari manusia. Karena daya pikir manusia itu sangat brutal atau tinggi sekali. Jadi kalau tidak kita kelola, yang terjadi hanya ilusi-ilusi dan halusinasi. Kita merasa didatangi Patih Gajah Mada, kita merasa didatangi Ki Ageng siapa, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Mataram, Ki Ageng Suryo Mataram itu datang kepada kita, ngobrol kepada kita. Nah, inilah bentuk kehaluan. Nah, yang jadi permasalahan ketika itu dipercaya orang banyak, terutama dari teman-teman yang ingin belajar spiritual. Lalu dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menemukan kenyataan sesuai dengan yang dibicarakan supranaturalis tadi atau spiritualis tadi. Yang terjadi apa? Kekecewaan. Orang kalau sudah kecewa, sangat sulit untuk memulihkan. Nah, jadi sedulur, buat sedulur yang mau mencari keilmuan, tolong diwaspadai. Yang perlu diingat, kenyamanan dalam diri penjenengan dan betul-betul bisa menata diri penjenengan menjadi lebih baik itu secara pemikiran, baik itu secara ekonomi, baik itu secara keteraturan dalam hidup, maka itu yang dicari. Tapi kalau penjenengan nanti hanya diajak ke sana, ke sini, menuruti kehaluan oleh seseorang itu, maka yang terjadi itu tadi, kekosongan. Penjenengan akan menemukan kekecewaan di sana. Dan baru menyadari setelah jauh masuk ke dalam. Jadi penjenengan bisa menilai bahwa spiritualis itu rata-rata kalau yang betul itu hidupnya tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Dan bukan berarti para spiritualis yang benar ini menyepelekan leluhur, tidak. Justru 90% mereka tahu kondisi leluhur. Tapi tidak mungkin disebar-sebarkan. Kita kasih contoh seperti ini. Pada saat ini, kita sebagai manusia biasa atau rakyat biasa, ketika mau bertemu seorang pimpinan, atau misalnya contoh RT RW, saja kita harus buat janji. Ya kok ini leluhur besar
yang pada saat itu sudah punya integritas dan pemikiran yang luas, bisa-bisa mendatangi panjenengan. Lah panjenengan itu siapa? Mari kita gunakan akal dan nalar kita. Masuk di akal. Panjenengan siapa? Ada lagi yang mengaku spiritualis, bertemu dengan Eyang Sabda Palon, memberikan ilmu ini. Jadinya saya buat buku, saya jual dengan harga sekian untuk ajaran ini, Sabda Palon. Kalau saya bisa berkata itu bullshit. Panjenengan siapa? Dan kalau memang itu benar-benar terjadi, emangnya kurang kerjaan Eyang Sabda Palon, kurang kerjaan Pak Patih Gajah Mada, kurang kerjaan leluhur kita mendatangi panjenengan. Beliau itu mengamati dari tempatnya dan menolong anak cucunya dengan caranya, dan tidak ada manusia yang sekarang ini tahu. Kalau ada orang yang bilang bahwa yang ini membantu kita dengan cara ini, artinya halu panjenengan tingkat tinggi. Jadi sedulur semua, tolong diwaspadai, tidak usah neko-neko, kita jalani aja kehidupan ini dengan mengkoreksi diri dan menyelaraskan diri dengan evolusi alam atau pergerakan alam, maka kita nanti tetap menjadi orang yang akan eling dan waspada. Ingat, yang akan selamat adalah orang yang eling dan waspada. Karena ketika panjenengan sudah mengeluh-elukan satu orang, atau kita sudah menerima pujian dari orang lain, kita sudah menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain, ego kita ditingkatkan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Jadi demikian, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung pihak-pihak tertentu. Jadi ini murni saya memberikan ini dengan pemikiran saya. Semoga bermanfaat, dan kalau memang tidak sesuai dengan pikiran panjenengan semua, monggo silahkan ditinggalkan. Tapi kalau selaras ya monggo silahkan dijalani. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu neko-neko harus membantar kapal ini, kapal itu, tidak perlu. Sudah kita menjadi menempatkan pada pondasi pertama, kemudian pondasi kedua, nanti pondasi ketiga dan keempat saya akan berikan. Terima kasih. Akhir kata, saya dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.